Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan memberikan tips untuk teman-teman semua ya. Jadi disinilah jika teman-teman menemukan video saya ini, teman-teman sangat beruntung karena saya akan membahas tips agar pengajuan pinjaman kita disetujui dan tanpa ditolak. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, seperti teman-teman ketahui, dengan berkembangnya inovasi teknologi di ranah perbankan tentu memberikan kemudahan dan manfaat bagi kita ya sebagai nasabah. Salah satu kemudahan yang kita dapatkan yaitu adalah pinjaman online, dimana sebagaimana yang kita ketahui untuk proses pengajuan pinjaman tunai oleh nasabah sebelumnya hanya bisa dilakukan kita datang ke kantor cabang ataupun ke kantor pusatnya dan mengisi formulir serta persyaratan yang terkadang ya menyita banyak waktu, apalagi kita di tengah kesibukan kita yang tak menentu. Dan juga untuk surveinya juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Dengan hadirnya pinjaman online ini bisa membantu kita yang lagi butuh dana, terutama dana pinjaman online. Melalui pinjaman online, apalagi yang butuh dana mendesak, itu dalam 1 hari kita bisa mendapatkan dan juga bisa langsung ditransfer ke rekening kita. Dan juga teman-teman juga bisa melakukan pengajuan ataupun pembiayaan tunai kapanpun dan dimanapun secara online. Dengan kemudahan yang diberikan berkat inovasi tersebut, maka banyak pihak yang memberikan sistem pinjaman online di luar dari lembaga bank yang sudah dikenal sebelumnya. Dan juga pihak tersebut biasa kita tahu dengan fintech lending ya. Jadi agar teman-teman mudah untuk disetujui ketika kita mengajukan pinjaman online melalui fintech terpercaya ataupun terpopuler atau terbaik, maka pastinya kita memerlukan tips dan trik ya dari yang sudah-sudah, sehingga ketika kita mengajukan pinjaman itu tanpa ada halangan, tentunya tanpa ditolak. Silakan teman-teman simak baik-baik, jangan sampai di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, nah kita masuk yang pertama, ada yang namanya skor kredit yang bagus. Kenapa dikatakan punya nilai skor kredit yang bagus? Nah, teman-teman tentu memahami ya bahwa ketika dengan kredit skor yang lebih bagus, maka kita itu memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pinjaman online dari bank ataupun dari pinjaman online dalam waktu yang relatif sangat cepat. Namun, apakah yang dimaksud dengan skor kredit? Nah, secara umum skor kredit itu merupakan penilaian yang berdasarkan dari riwayat pinjaman atau transaksi kredit yang pernah kita lakukan sebelumnya. Transaksi kredit ataupun pinjaman tersebut itu mencakup dari misalkan adanya kita pernah meminjam untuk biaya KPR, apakah untuk membayar paylater, hingga kredit mobil ataupun kredit motor, dan juga adanya pinjaman di online fintech yang udah legal. Baik atau buruk kredit nilai kita itu mengacu pada kemampuan kita untuk membayar pinjaman atau tagihan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan dan juga tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi dari riwayat tersebut nanti pihak fintech ataupun pinjol ataupun bank nanti akan melakukan penilaian secara internal untuk menentukan skor kredit yang kita miliki. Nah, dalam hal ini jika skor kredit kita berada dalam penilaian baik, maka pihak bank akan melanjutkan proses pengajuan ke langkah selanjutnya. Namun, jika nilai skor kredit kita tidak memiliki
nilai yang buruk, maka pinjaman tersebut akan dibatalkan. Nah, pembatalan tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya gagal bayar atau kredit macet yang berujung pada kerugian yang diterima oleh pihak bank atau pihak pinjol. Jadi kenapa selalu saya katakan ketika ingin mengajukan pinjaman online, kemudian pinjaman teman-teman ditolak, maka cek lagi terlebih dahulu apakah kita pernah menunggak dengan pinjaman online atau tidak, apakah kita menunggak di paylater atau di kredit lainnya. Nah, yang kedua, kalkulasikan lagi kebutuhan dengan bijak. Jadi, sebelum kita memulai mengajukan pinjaman online, akan lebih baik jika kita melakukan perhitungan untuk nominal yang dibutuhkan. Pastikan kita sudah melakukan simulasi terkait kemampuan pembayaran tagihan pinjaman setiap bulannya. Selain itu juga penting bagi kita untuk menginformasikan memiliki tujuan yang jelas dalam hal penggunaan pinjaman yang diberikan oleh pihak pinjol. Jadi pinjaman yang diberikan oleh pihak pinjol biasanya mencakup kebutuhan kesehatan, pendidikan, serta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usaha, dan juga banyak pilihan lainnya tergantung dari aplikasi yang kita tujukan. Nah, nantinya pihak perusahaan akan menganalisa berdasarkan pendapatan kita setiap bulannya. Jika dirasa pendapatan yang kita miliki terlalu dekat dengan nominal tagihan pinjaman online yang harus dibayarkan setiap bulannya, maka pihak pinjol akan membatalkan pengajuan tersebut atas dasar mengurangi resiko terjadinya gagal bayar. Oleh sebab itu juga kenapa setiap saya mereview ataupun mereview step by step cara pengajuan, situ ada namanya data pekerjaan. Di data pekerjaan itulah yang harusnya kita cek berapa gaji kita. Dari sanalah kita bisa menilai ini apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika gaji kita hanya misal ya 3 juta rupiah, kemudian kita ingin meminjam dana senilai 20 juta rupiah, itu nanti pihak perusahaan akan memikirkan kembali apakah kita sanggup atau tidak membayarnya. Karena jika kita ambil nominalnya 20 juta, kemudian nanti kita membayarnya dengan gaji kita yang 3 juta, otomatis nanti tidak seimbang dengan pendapatan dan juga dengan pengeluaran. Oleh sebab itu, jika ingin mengajukan pinjaman online, cek lagi kebutuhan kita dengan bijak. Nah, yang ketiga, kita cek lagi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan. Misalkan untuk pinjaman online ini membutuhkan syaratnya apa aja. Jadi kita seleksi syarat-syarat kita, apakah kita sudah memenuhi syarat atau tidak. Contohnya, jika kita belum berumur 17 tahun, sementara yang dibutuhkan syaratnya adalah 18 tahun, artinya kita tidak bisa mengajukan di pinjaman online tersebut. Dan juga syarat yang lain jika mereka membutuhkan berupa KTP. Walaupun kita sudah berumur 18 tahun ke atas, jika kita tidak memiliki KTP, artinya kita juga tidak bisa mengajukan di pinjaman online tersebut. Dan kemudian untuk batas maksimum pinjamannya yaitu 55 tahun. Jika kita sudah berumur 56 tahun, artinya juga kita tidak bisa mengajukan di pinjaman online tersebut. Jadi riset kembali terkait syarat dan ketentuan ketika kita ingin mengajukan di suatu pinjaman online, agar kita tidak membuang waktu untuk mengajukan jika memang syarat yang kita berikan tidak sesuai dengan di pinjaman online tersebut. Oleh sebab itulah persyaratan tersebut akan membantu kita untuk menganalisis apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak, apakah berapa nilai scoring yang cocok untuk kita. Jadi sebelum mengajukan, siapkan terlebih dahulu ya persyaratan-persyaratannya. Nah guys, itu ya informasi dari saya terkait tips dan trik agar pinjaman teman-teman disetujui tanpa ditolak dan juga tanpa halangan. Semoga teman-teman bisa memahami dari awal sampai akhir, dan jika ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab secara di dalam video, akan saya jelaskan di dalam video. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja komen di kolom komentar. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.